A few moments later. Tak membunuh alasan yang benar, orang yang murtad dia dibunuh. Ye. Saya nih Buti 280 lebih nih ngedengar Buti. 280 ya. Pertanyaan saya simpel aja Buti. Tadi ketika ibu, jangan saya bilang jangan buka hadis, itu hadis saya punya Buti. Sabar, saya bisa ceritakan. Pertanyaan saya dari tadi Buti kan. Ketika Buti tanya saya, kejar saya, membunuh dalam Islam itu diperbolehkan dengan alasan yang tepat. Buti kan tanya saya, apa alasannya? Saya bilang pertama adalah tentang peperangan. Ketika lagi berperang orang Islam diperbolehkan membunuh. Saya tanya ke Kristenan, Buti, ketika ada perang, orang Kristen tidak boleh membunuh, yang orang Kristen ngapain? Dia aja mau dibunuh orang. Itu pertanyaan, ibu jawab, jangan pakai hadis. Orang nih, kita cuma ingin memberi apa kita punya pendapat yang rasional. Tidak, saya udah bahas semua ini. Saya ajak bahas. Kan Buti tadi menanyakan di Islam kenapa diperbolehkan membunuh dengan alasan yang tepat. Ya. Saya jawab Pak Buti. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang pertama, pembunuhan yang diperbolehkan dalam keadaan peperangan. Masa kalau kita berperang itu kita nggak boleh membunuh Buti. Kita lagi perang Buti, kita diam ya, kita dibunuh lah Buti. Makanya kadang-kadang saya bertanya juga orang Kristen, nggak boleh membunuh. Kalau lagi peperangan ngapain? Menang baik gitu. Nggak usah ikut perang, dibunuh aja gitu. Nah, agama mana, ajaran mana ya sekarang yang lebih tepat ketika ada peperangan? Makanya di dalam Islam peperangan membunuh itu diperbolehkan dalam situasi berperang Buti. Pertanyaan saya balik ke Buti. Dalam Kristen sama sekali tidak boleh tidak boleh membunuh. Kalau ada peperangan apa yang Kristen lakukan? Silakan. Ibu tadi saya udah kasih ayatnya, ya. Buti lari lagi. Tidak dalam ya Buti. Ketika ada peperangan orang Kristen ngapain tadi aja? Karena dilarang dalam untuk peperangan. Dengar saya dulu ya. Itu tadi ayatnya bukan dalam peperangan. Jangan lari. Saya tanya itu, jangan lari. Saya tadi nggak lari loh. Kata Nabi Muhammad nih, Bukhari 7213 dari Ubaidillah bin Aldi. Lari. Ini saya mau kasih tahu, ibu mengatakan hanya dalam peperangan lah. Peperangan juga Nabi Muhammad yang menciptakan. Buti Dengar, bisa dialog nggak sih Buti? Bisa berdebat nggak sih Buti? Buti kan tadi tanya saya di Islam kenapa boleh membunuh? Saya kan udah dibilang boleh membunuh dengan alasan. Buti tanya saya, kejar saya dengan alasan apa? Saya bilang pertama nomor satu ini dengan ada peperangan. Ketika ada peperangan orang Islam itu wajib berperang. Ya diperbolehkan untuk membunuh. Sekarang pertanyaan saya balik ke Kristen. Kalau terjadi peperangan, Kristen tidak boleh membunuh. Apa yang Kristen lakukan? Diam aja diperangin. Gak ada kayak gitu. Silakan jawab itu dulu. Jangan ngawur-ngawur. Jangan hadis, jangan Al-Quran. Jangan jawab secara kekristenan. Menjawab ibu, saya lagi menjawab ibu. Kan kita jangan dengan hadis Buti. Saya nggak mau Bible. Saya nggak pernah belum saya berdialog dengan orang. Satu, ibu di Kristen boleh membunuh, terjadi peperangan, apa yang Kristen lakukan? Si bertanya, belum dulu, jangan tanya saya dulu. Kan membunuh dengan ketakutan ibu, jangan ketakutan. Siapa yang ketakutan? Saya nggak lari loh Buti. Dari tadi saya di sini aja nggak stay di sini loh. Saya di stay. Diam dulu. Bicara. Saya pertanyaan saya ketika terjadi peperangan, orang Kristen tidak boleh membunuh. Apa? Ibu, diam dulu. Diam dulu, Bu. Masa ibu nggak mau dengar saya? Bu. Iya, saya masih bertanya. Ibu bilang tadi. Tadi kan saya udah diam nih, Nom. Ya udah, ya ibu kan.
Membunuh dengan alasan yang benar. Ibu bilang tadi alasan yang benar itu dalam berperang. Satu ya, tapi kan saya baca di dalam Al-Quran ada lagi. Satu dengan berperang, tetapi satu lagi nih Bu. Ya, hanya untuk membunuh orang-orang kafir Bu. Bukan dalam peperangan. Nih, dengar ya. Saya baca di Bukhari 72 ayat 13. Saya bacain aja ya. Nanti Ibu buka sendiri. Catat itu 7213 ya. Dari Ubaidillah Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Bukankah ia bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Beliau kembali berkata, bukankah ia melaksanakan sholat? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada sholat baginya. Maka Rasulullah berkata, mereka itulah orang-orang yang aku dilarang Allah untuk menyerang mereka. Nabi Muhammad sendiri mengatakan yang tidak boleh diserang itu adalah orang-orang yang mengaku dia adalah Rasul, Bu. Lah ini kan bukan dalam ini, Bu. Ayo, satu lagi saya baca, membunuh alasan yang benar, orang yang murtad dia dibunuh. Ayah nih Buti 280 lebih nih ngedenger Buti. 280 lebih dengar. Pertanyaan saya simpel aja, Buti. Tadi ketika Ibu, saya bilang jangan buka hadis, itu hadis saya punya, Buti. Sabar, saya bisa cerahkan. Pertanyaan saya dari tadi, Buti, kan. Ketika Buti tanya saya, kejar saya, membunuh dalam Islam itu diperbolehkan dengan alasan yang tepat. Buti kan tanya saya, apa alasannya? Saya bilang pertama adalah tentang peperangan. Ketika lagi berperang, orang Islam diperbolehkan membunuh. Saya tanya ke Kristenan, Buti, ketika ada perang, orang Kristen tidak boleh membunuh, yang orang Kristen ngapain? Diam aja mau dibunuh orang? Itu pertanyaan, Ibu jawab jangan pakai hadis. Itu hadis punya saya, Buti. Ibu jawab dengan Buti. Pertanyaan saya, ketika ada terjadi peperangan, orang Kristen ngapain aja? Silakan. Bu, ya, Yesus sudah mengatakan ya, ada nih di dalam Matius 5 ya, ada hukum ya, orang-orang yang tidak masuk surga nih Bu ya. Jadi orang-orang yang surga lagi perang, Buti, lagi perang, Buti, masuk surga, Buti. Allah Akbar. Ini lagi dijawab, Ibu, kasih saya waktu, Bu. Lagi dijawab, Bu. Buti nggak bisa jawab. Udah skip ya, Buti nggak bisa jawab ya. Aduh, capek. Ini lagi 300 Ibu, orang loh, Buti. Ibu lagi Buti. Oke, kita skip lah. Malu-maluin dia ya. Kita skip ya. Pokoknya orang itu benar ya. Yesus bilang, dengar, Yesus bilang orang gigi ganti gigi, hukum kisas di tempatnya Ibu ya, hukum kisas. Ayat, makanya saya ayat dengar dulu. Gigi ganti mengatakan gigi ganti gigi, artinya perang itu kan gigi ganti gigi. Kamu membunuh layak dibunuh, kamu memukul layak dipukul. Bahkan di tempat Ibu hukum kisas itu dikenal, diajarkan di tempat Ibu. Tetapi di tempat kami jelas termasuk perang di situ, Bu. Jadi saya baru aja mau ngomong Ibu udah kelojotan. Termasuk perang, termasuk gigi ganti gigi itu nggak boleh, Bu. Orang yang berperang itu mereka ketika ada perang, orang Kristen nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi orang Kristen tuh diam, dibunuh. Dengar, Bu. Itu sampai mati gitu, Buti. Jadi kalau Allahu Akbar itu, Buti, ajaran sejauh kami nggak, Buti, kami ada perang jihad, Buti. Itulah agama yang betul, Buti, yang harus diikutin, bukan ya? Itu nggak boleh membunuh, udah nggak boleh bunuh. Ada peperangan, nggak. Bukan tadi nanya saya, dengar, Ibu nanya saya, hukum di kami bagaimana? Kan tadi saya mau ngomong, baru aja mau ngomong, baru kebuka satu kata, Ibu udah teriak-teriak. Ibu tahu nggak jawaban saya? Nggak dikasih jawab, gimana? Dari tadi nggak jawab, Buti malah lari ke hadis, Buti lari malah ke hukum kisas, Buti nggak ada jawab. Buti dari tadi, Buti. Bu, ini mau dijawab, ini gimana sih? Sebel jadinya. Tuh, nggak diem dong Ibu, makanya tadi saya minta timer. Tadi saya diem loh, Buti. Gimana sih Ibu? Mau denger nggak? Saya minta waktu kalau masih mau. Ibu gimana sih? Kalau Ibu nggak bisa jawab, ya Buti jawabannya tentang kisah, tentang hadis. Hadis belum selesai. Ya, silakan. Belum selesai. Ibu mengatakan ya, dengar, itu belum selesai bahasan kita. Ibu jangan lari karena Ibu nggak bisa jawab. Jadi Ibu. Loh, kok nggak bisa jawab dari jawaban dulu lah, Buti. Nggak jawab. Iya.
Ada sih. Tapi juga ibu ketakutan. Ibu kasih saya waktu, tandanya ibu nggak ketakutan, Bu. Dengar Iya, omongan saya. diam Buti jawab tentang hukum kisos. Saya diam Buti jawab hadis. Hadis saya punya Buti, simpen dulu itu punya saya. Iya, saya mau ngomong sekarang. Iya, Nah, silakan. ini ya hukum. Ya, Yesus sudah bilang orang-orang yang akan masuk neraka itu, nih orang-orang yang akan masuk neraka termasuk orang yang bertindak gigi ganti gigi, mata ganti mata. Di tempatnya ibu yang bicara gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu kan hukum kisas, ibu. Yesus sudah bilang itu kan hukum perang, kata ibu, ya hukum kisas, ya membunuh ya layak dibunuh, bacok ya dibacok ulang, gebuk ya gebuk ulang, ya tinggal siapa yang mulai duluan, ya kan. Nah ini Yesus sudah bilang orang-orang kayak gini nggak masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius, ibu kemana? Matius 5, mari kita baca ya. Nih Yesus mengatakan ya, kamu mendengar nih, Yesus mengatakan gini ya, dikatakan gini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya. Nih ayatnya yang kemana, sebentar saya cari dulu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah ini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah ini kan, ini saya menjawab, Bu, jangan cengengesan. Dengar nggak? Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, jangan ya. Kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Nah ini semua ada di tempat ibu. Membunuh boleh dengan alasan, ya kan? Kafir, ibu ya. Siapa yang berkata kepadamu kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka, ya kan? Ya telah difirmankan, ya. Jadi hukum lagi. Maka jika mata mana dia ya? Nih, jangan membunuh. Yang mana itu soal gigi ganti gigi ya? Kamu telah mendengar. Nih ya, supaya berdamai. Nih, ntar saya cari ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana. Kamu telah mendengar ya, jangan berzina. Nah, ini jangan berzina ya. Nah, mana lagi ya? Telah difirmankan siapa yang menceraikan. Sebentar, saya cari dulu Bu ayatnya, Bu. Panjang nih ya. Bersumpah palsu ya maupun demi. Nah, sekarang sebentar saya cari dulu, sabar. Nah ini dia ayat 38 ya, Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di tempat ibu ini namanya apa, Bu? Hukum kisas kan? Nih kata Yesus, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Di tempat kami perang itu tidak dibenarkan, Bu, berdosa, Bu. Barang siapa yang melakukannya masuk neraka. Ya, tetapi Yesus sudah mengatakan, serahkanlah itu kepada pemerintah. Hukum kami adalah mematuhi perintah Yesus, tetapi untuk hukum negara itu turutilah peraturan negara. Nah kami begitu, Ibu. Kalau perang atas nama negara itu biarkan negara, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kalau di tempat Ibu kan Nabi Muhammad itu bukan perang atas negara, Bu. Perang mensiarkan agama Islam, ya kan? Perang yang diciptakan oleh Nabi Muhammad adalah menuntut orang-orang untuk percaya bahwa dia adalah Rasul. Tadi kan Nabi Muhammad mengatakan mereka orang-orang. Jawabannya ngawur tuh Putih, ngawur lah Putih. Mau beritanya lain deh. Ya, kan ya, orang tidak percaya bahwa dia adalah Rasul, mereka itulah orang-orang yang tidak dilarang Allah untuk menyerang mereka. Nah itu dia, Bu, ya itu jawaban saya. Jawab saya sekarang satu lagi, hukum kisah. Putih, jangan malu-maluin diri, udah 375 orang loh Putih. Oke. Jangan mau malu-maluin diri Putih. Ini tadi Putih udah panjang kan tadi ngomong. Oke, sekarang gantian saya Putih. Tadi kan Putih mengatakan membunuh di dalam Islam itu dibenarkan. Dengan alasan apa? Saya mengatakan dengan alasan satu adalah dengan peperangan. Oke, nomor satu peperangan. Saya sudah menjelaskan kalau di dalam Islam ketika ada peperangan kami diperbolehkan untuk membunuh dalam agama Islam. Ketika saya bertanya di Buti, dalam ajaran Bu Uti, ajaran Buti langsung tidak boleh membunuh. Pertanyaan saya, ketika ada peperangan, apa yang kalian lakukan orang Kristen?
Apakah dia manyun, selfie sehingga dibunuh? Buti nggak bisa jawab. Jangan lari-lari ke kisah, jangan lari-lari ke hadis. Itu loh Buti. Masa ya ada perang karena nggak bisa membunuh, ya udah gue selfie aja, udah mau mati, gue mau dibunuh. Kan nggak gitu Buti. Kalau ada peperangan kita wajib untuk berperang Buti. Masa kita mau diem-diem aja, masa selfie-selfiean mau dibunuh? Ya nggak gitu juga kayak Buti. Oke, yang nomor 2 saya skip ya. Kenapa di Islam diperbolehkan membunuh? Nomor 2 Buti, untuk membela diri. Saya tulis nih Buti. Nih, di Islam diperbolehkan untuk membunuh karena membela diri Buti. Ada maling masuk tiba-tiba mau bunuh kita, kita diem. Ada maling masuk tiba-tiba mau memperkosa istri kita diem. Hah? Kita harus lawan Buti sampai kita boleh membunuh dia karena membela diri, karena kita diserang. Kalau diajarin Buti, ada maling masuk nih mau bunuh kita, apa yang agama Kristen lakukan? Silakan, ajaran Kristen lakukan, silakan. Iya, jadi gini, Ibu Yuni itu hanya mencari yang bagus-bagusnya, Bu. Saya kan tadi Kacau Buti tadi udah tekan saya tahu, saya bisa bela diri tahu. Kata sekarang gantian saya sedikit aja tekan saya Buti. Dalam kekristenan nggak boleh membunuh. Saya bertanya jika ada orang mau bunuh kita lagi enak-enak, orang mau bunuh kita diam-diam selfie gitu ya Buti. Gimana, silakan. udah saya, makanya Ibu dengerin saya. Alkitab jelas mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata itu dosa, tidak masuk kerajaan sorga. Tapi diam aja, jadi selfie. Oke, udah ya. 300 orang denger ya. Kalau diajaran kekristenan, walaupun dia mau dibunuh, mau diapain nggak apa-apa. Ya, karena kalau dia membunuh nggak akan masuk kerajaan sorga. Jadi kalau umpamanya orang Kristen itu mau dibunuh, kan diapain ya, diem aja, selfie aja gitu, senyum-senyum gitu ya Buti ya. Bu, minta waktu deh kalau gitu, pakai timer deh. Masa orang ngomong waktu. Buti udah hancur 2. Silakan Buti, saya diam. Hancur wah, Bu. Nih Ibu nih. Udah ya. Hancur Buti, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka tiba-tiba di Buti. Yang dulu Ibu, tolong bisa nggak sih mulutnya tuh ditutup? Ya, jadi Ibu itu ngambilnya yang Ibu mau saja, sedangkan saya sudah buka ayatnya di tempat Ibu, ya. Membunuh nih satu lagi nih ya, membunuh kafir itu boleh, membunuh orang murtad itu boleh, membunuh orang yang tadi kan Nabi Muhammad mengatakan yang tidak mengakui dia adalah Rasul itu boleh. Kenapa Ibu hanya bermain-main di dalam perang, sedangkan perang tadi saya udah bilang Tadi akan dilarang membunuh, kok malah saya pula yang disalahin Buti. Buti mah harusnya Ibu jawab ya, membunuh orang kafir nih di dalam Bukhari 770 dari Ubaidillah bin Umar bin Nabi SAW bersabda, barang siapa membunuh orang kafir ya, maka ia tidak akan mencium bau sorga. Kaumnya siapa? Yang ada perjanjian dengan Islam, kafir zimmi ya, yang tidak ada perjanjian dengan orang Islam, yang tidak membolehkan ya, orang kafir zimmi itu artinya orang yang ada perjanjian. Nah, kalau yang nggak ada perjanjian, mau nanya Bu, boleh nggak dibunuh? Ya, maka ia tidak akan mencium bau sorga, kata Allah. Yang ada perjanjiannya juga. Kalau yang ada perjanjian nggak boleh dibunuh. Tapi pertanyaan saya, kalau nggak ada perjanjian kan apa dong maksudnya? Lalu Nabi Muhammad mengatakan ya, dia dilarang untuk membunuh orang-orang, untuk menyerang orang-orang yang tidak yang mengakui dia sebagai Rasul. Pertanyaan saya, kalau dia nggak mengakui Muhammad Rasul, boleh nggak dibunuh, Bu? Kan banyak konteksnya. Kenapa Ibu cuma main bilangnya perang-perang doang? Orang saya udah kemana-mana. Buti nggak boleh gitu dong. Buti tadi nah itu kan kita melaksanakan hukum Taurat. Saya udah ngomong gitu, Buti malah kata mainnya enak-enak aja. Ya iya guys, saya mau enak-enak aja dong. Oke, sekarang lanjut hukum Taurat. Nggak usah, udah hukum Taurat nomor 6. Udah, kita sekarang nomor 7. Jadi Ibu nggak bisa, Ibu cuma main itu. Sedangkan banyak sekali ayat ya nggak boleh gitu ya. Buti jawab aja gimana pada Buti sendiri nggak bisa jawab tuh. Jawab kalau perang itu. Jawab. Ada jawab tadi, untuk perang serahkan kepada negara, itu jawab tanggung jawab negara, kata Yesus. Kami harus di dalam Masalahnya itu kalau udah tanggung jawab negara ya. Pertanyaan saya, orang Kristen ngapain? Buti selfie. Pertanyaan saya itu orang Kristen ngapain? Kalau Ibu Kristen ini nggak ngapa-ngapain
selfie ya itu ajaran mana yang benar sekarang, agama mana yang benar, kan kita perbandingan Buti. Kan gigi ya, gigi ganti gigi masuk neraka, udah titik ya. Jadi ibu tidak Ya, jadi kalau Kristen, kalau diserbu kamu diam-diam aja ya, mati konyol. itu serahkan kepada udah, itu Mati konyol. yang begitu Bu dengan pemerintah ya, kami gitu ya. Ibu ketahuan karena punya itu gigi ganti gigi ya, ibu cuma berani main di situ. Kalau apa ada maling masuk, udah kamu orang Kristen Ibu. mati konyol aja ya. Kan itu ajarannya Ibu kan begitu. Gimana sih Buti? Parah Buti nih. Nah, maksud Nabi Muhammad membunuh dengan alasan yang benar, membunuh kafir boleh ya. Orang yang murtad boleh. Bahkan At-Taubah 29 Ibu. Jawab, kenapa kami diperbolehkan membunuh? Udah jawab, ini udah jawaban saya Buti. Silakan Buti tanggapin. Supaya kita ini ada keseimbangan. Tapi Buti dari tadi nggak bisa jawab. Jadi udah 2-0. Ya udah 2-0 kawan-kawan. Kita lagi ke nomor 7. Nomor 7 Itu ya bukan Buti. cuma di ibu ya ngomong yang di perang. Padahal yang bukan di perang banyak. Udah kan begitu alasannya kenapa bisa ngomong begitu. Sudah. Sekarang ke 7. Oke, kita damai. udah. 7. Damai cheese. Damai 7. Anjis. Oke. Iya, Buti udah 400 nih. Kita cheese dulu, cheese. Buti suruh buka open cam nggak mau. Nomor 7 ya, Buti. Dilarang berzina. Santai Buti. Itu ya bahas ini. Itu khasnya aku sampai habis. Silakan. Oke, Buti, santai. Yang merasa gue kamu tuh udah pergi jauh. Banyak gue mau nyuruh lo nonton. Pergi. Perasaan gue deh itu terus ya kalau udah kalah. Oke, ke-7 ya Buti, dilarang berzina. Oke, saya jawab dulu menurut Islam ya. Capek lah sama Buti. Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 berfirman. Aduh, capek saya. Dan janganlah kamu mendekati zina, atau dalam kurungnya berzina ya. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi di dalam Islam pun hukum Taurat yang ke-7 ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Silakan Buti, kekristenan gimana? Dilarang berzina. Nah, sekarang ibu kan yang bilang ya di tempat ibu dilarang berzina. Tolong kasih tahu saya standar berzina itu apa Bu kalau di dalam Islam Bu? Tolong tunjukkan kepada saya. Apakah meniduri budak-budak itu tidak berzina Ibu? Standarnya apa Bu? Ada kan ya, apaan? Budak-budak deh. Meniduri berzina bukan kayak ditiduri. Tolong tunjukkan kepada diriku standar berzina itu apa Bu? Zamannya Nabi Muhammad kan meniduri budak itu nggak apa-apa Bu. Nah tolong tunjukkan itu berzina apa bukan Ibu? Tolong tunjukkan. Sabar. Buti udah langsung hantam. Nanti dulu di dalam Bible itu mana nggak boleh berzina dulu, keluarin dulu. Ya Buti dilarang berzina. hantam orang aja, saya juga keluarin data. Mana dalam Bible itu tidak boleh berzina? Nih nggak boleh Bu kami ya. Kita keluarin data tahu. Di tempat kami berzina itu adalah melakukan hubungan wik-wik di luar istilahnya. Nah, data. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Di tempat kami berzina. Itu mana? Ayat Bible-nya mana? Ya dulu, ya standar berzina di tempat ibu itu apa? Apa Tadi guru diem. Ibu, standar berzina di tempat ibu itu apa? Apakah meniduri budak-budak itu tidak berzina? Tolong jawab saya. Ibu tidur santai dulu nanti saya jawab itu. Di dalam Bible larang berzina itu berapa Putih? Silakan. Ya ibu dulu, ya standar meniduri budak. Gue data cerewet lu. Capek udahlah Putih, kita rungkat. Ya, maksudnya berzina di tempat ibu itu apa? Saya nggak ngerti, karena kan kalau budak-budak boleh ditiduri, padahal itu kan bukan istri, dia itu kan hanya pembantu gitu kan. Nah itu standarnya apa di tempat ibu berzina itu yang seperti apa? Apakah tidak termasuk meniduri budak-budak? Tolong jawab ibu dulu. Jawab dulu Bu. Oke. Jawab dulu.
Yang dimaksud dengan berzina adalah zina ya Buti. Ya. Yang saya tahu sih ya kita saya bisa jawab tapi nggak boleh asumsi juga ya. Ya, nggak boleh Bu. Dosa Bu asumsi Bu. Ah. Ibu kita udah berapa lama Bu? Nggak tahu. Sampai 10 aja Bu, itu kita bubar ya Bu. Ya. Kita kan bertujuh. Iya kalau yang dimaksud dengan berzina itu ya kalau secara kasarnya sih kasarnya ya. Maksudnya melakukan hubungan suami istri secara tidak halal yaitu berzina itu ya. Secara kasarnya sih. Tapi ada juga namanya ada zina mata, zina mulut, zina hati dan pikiran itu ada juga disebut. Tapi yang maksudnya yang secara umumnya yang namanya zina itu melakukan hubungan suami tanpa ikatan pernikahan yang sah. Seperti itu. Nah, itu. Kalau Ya, bisa dengan budak-budak. sabar. Itu dulu buku itu kan tadi ditanya apa yang dimaksud dengan zina di dalam Islam. Sabar Buti, sabar. Oke, Buti bertanya tentang menggauli hamba sahaya ya. Biar kan karena apa yang terkenalnya menggauli hamba sahaya Buti. Oke. Waktu itu hamba sahaya itu zaman dulu kan Buti. Menggauli hamba sahaya itu dulu dalam Islam itu diperbolehkan gitu Buti. Maksudnya diperbolehkan itu memang diperbolehkan sebentar. Saya mau cari dalilnya dulu ya Buti. Karena dia ada kalau yang saya tahu dia kalau itu ada dua, yaitu pertama akta nikah sama akta kepemilikan ya, itu saya tahu ya ada dua. Jadi hamba saya waktu dulu zaman dulu itu boleh dinikahi boleh digauli gitu tuh Bu. Nanti sebentar Bu, saya cari data yang lainnya. Apakah itu tidak termasuk memperkosa kalau boleh Bu? Kenapa? Apakah itu tidak termasuk memperkosa, Bu? Kalau Ibu bilang mengatakan, oh Tuhan sendiri yang telah menetapkan bahwa orang budak-budak itu boleh diperkosa, Bu. Kalau misalnya budaknya nggak mau, kan bunyinya diperkosa, Bu. Masa Allah mengizinkan begitu? Nah, Ibu udah kebingungan nih kan, masa Allah mengizinkan yang begini, Bu? Kasihan loh, udah jadi budak, perkosa pula, ya Allah. Tadi ada yang nulis ya, dan dihalalkan bagi kamu menggauli budak-budak yang kamu miliki, Quran surat 4:24. Nanti kita baca ya Bu ya, Buti. Iya, nah masalah alasannya apa Bu? Dalam Islam Oke. Kita baca ya, Quran surat 4:24 ya. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan yang demikian itu kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Jadi dinikahin juga dulu Bu itunya. Bu, kan Allah ya. Orang-orang yang beriman, laki-laki beriman adalah dia yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya dan budak-budak sahaya yang mereka miliki. Nah, ini kan ada kata Allah, Bu. Iya, Buti. Ini kan Buti sekarang maunya fokusnya kemana? Ke budak-budak nggak? Kalau budak boleh ditiduri ya. Ibu bilang mengatakan Allah bilang iya, peristiwa Maria Kipti kan Allah bahkan memberikan ini pengesahan ya, apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia ya kan. Pertama Nabi Muhammad juga tahu ya itu haram, tapi kan Allah melegalkan meniduri Maria Kipti itu halal kata Allah. Nah Buti jangan gitu Buti, itu namanya Ibu mengklaim yang mengatakan bahwa itu dulu Nabi Muhammad dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan. Itu kan konteksnya kan adalah dengan Maria Kipti Bu, ketika udah jadi berantem. Nah ini harus Ibu jawab ini. Saya bertanya loh Bu, jangan bilang menghujat. Saya bertanya, Ibu harus jawab. Haram kan, tapi melakukan berzina. Buti, berzina agama. Maksudnya berzina di tempat Ibu itu apa gitu loh. Nah soal budak gimana? Boleh nggak? Kan kalau hukum Tuhan
Nah, ya nggak boleh, nggak boleh ada ininya, Bu, nggak boleh ada apanya, toleransi nggak ada. Jangan membunuh, ya udah jangan membunuh, jangan bilang jangan membunuh dengan alasan yang benar atau segala, enggak. Jangan berzina, ya udah jangan berzina. Tadi kita udah adu, Buti. Kita udah adu tadi, udah adu mana agama atau ajaran mana yang bisa dipakai. Oke, Ya saya pun udah. nggak lari tentang peperangan tentang membunuh itu, saya nggak lari. Sekarang tentang apa budak, saya juga nggak lari, Buti. Walaupun beratnya saya nggak lari, kan? Dia kan dan di situ udah tulis bahwa hukum menggauli budak itu yang dimiliki boleh dan dihalalkan bagi kamu menggauli budak-budak yang kemilikan udah ada di ini, Bu Uti. Quran surat 4 ini apa sih? An-Nisa ayat 24. Oke. Kita baca tafsirnya ya, Bu Uti. Soal budaknya yang kita omongin, Bu, soal berzina, Ibu. Bagaimana? Jadi ini nggak absolut perintahnya, istilahnya, Bu. Jangan berzina, ya udah, jangan berzina. Tapi kan ada, boleh meniduri budak-budak. Makanya lu nggak boleh berzina, kami nggak boleh berzina, Buti. Gue kagak boleh berzina, kagak boleh berzina. Kalau gue berzina itu dosa gue. Itu namanya dalam Islam, Buti. Udah nyata jelas dilarang berzina. Kalau lu zina juga ya lu dosa. Itu dalam Islam itu juga jelas, Buti. Dah ada garisnya. Dilarang berzina, Tetapi nggak boleh menghalalkan. berzina. Allah menghalalkan berzina kan katanya nggak boleh, tapi Allah di peristiwa Maria Kipti itu loh, Bu. Ya, Allah kan menghalalkan. Buti berarti ini. tentang budak-budak. Buti harus itulah maju ke depan lah. Oke. Kenapa? Gimana? Udah selesai. Sekarang Ibu pertanyakan adalah tentang budak-budak pada zaman dulu. Sekarang udah nggak ada perbudakan kan? Sekarang udah nggak ada perbudakan kan? Oke, kita udah. bahas tentang perbudakan pada zaman dulu. Oke. Kan tadi Boleh. Oke. Ya udah terserah lah ya. Pakaian masing-masing ya. Ayat 24 tadi kan perbudakan tadi kan. Yuni, kita nggak boleh memaksa. Terserah lah yang menilai. Ya silakan. Iya, bukan memaksa, ini kan saya udah jawab, Buti, tentang budak. Oke, saya ini kan budak. Kan saya udah bilang kalau di dalam Islam itu ada dua, akta nikah, sama dengan akta kepemilikan budak. Dihalalkan, diperbolehkan lah menggauli budak waktu pada zaman dulu gitu, Buti. Oke. Sekarang pertanyaan Buti. Bu, perjaman sekarang kan kalau di negara-negara Ibu kan kalau ada TKI itu kan mereka Buti lari lagi. Buti lari lagi tentang TKW. sudah malah dicabut. Buti. Bu, kalau kita lihat ya di berita-berita kalau mereka ngadu mereka diperkosa sama tuannya, mereka kan di apa, Bu? Dirajam, Bu, dipukulin, Bu, karena katanya kan nggak ada hukum yang itu, hukum tentang pemerkosaan untuk para babu-babu, Bu. Babu halal kan di sana, Bu. Gimana nih, Bu? Ini Buti, rumah-rumah jangan framing, jangan memfitnah, jangan apa. Silakan Buti bawa data yang mengatakan bahwa TKW di Arab diperbolehkan untuk di week dan yang mewiknya pun terlepas daripada hukuman negara. Bukan mereka Hukuman negara dan hukuman Islam. Silakan Buti jangan framing, jangan buat data fitnah, jangan buat apa. Silakan keluarkan, silakan. Jangan fitnah, makanya jangan selalu. Saya nggak bawa data, saya cuma dengar. Ketika berdebat Saya kan dulu dibiasakan untuk memfitnah gitu, Buti. Kalau memfitnah itu susah, terbiasa. Nah, tahu. Bu, nggak memfitnah. Aduh, Ibu mah gimana sih? Katanya ngajak debat apa udah langsung. Mengatakan Rasulullah udah tahu itu haram tapi mau juga. Saya tanya, di mana Rasulullah tahu itu kalau menggauli budak itu haram tapi dia melakukannya? Buti nggak akan bisa dapat jawaban. Sekarang lagi Ya, Buti kita bawa TKW di babu-babu di Arab apa boleh di week aja dan nggak ada hukumannya untuk orang yang mau week. Silakan Ibu berikan saya data itu. Jangan main fitnah terus, Buti. Saya gini, kan saya udah bilang rumor. Ibu jawab rumor, ini rumor yang saya dengar. Kok Buti sekarang kata rumor? Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu. Saya kan lagi nggak bawa data, saya lagi nggak siap. Google untuk memastikan apakah yang saya ucapkan adalah benar.
Jadi ketika Buti Ya. mengatakan satu statement yang kalau di TKW di Arab itu boleh seenak-enaknya di wik-wik sampai begitu, sampai nggak ada apa istilahnya nggak ada hukuman orang yang mewik-wik, silahkan bagi saya data. Ibu tunjukin ke saya kan Mana? orang yang melapor dia Ya, diperkosa. Buti yang bikin narasi, Buti harus punya data, Buti. Bukannya Iya. tiba-tiba Buti bikin narasi Ya. saya harus sodorkan Mungkin data. aja. Ah, ya, Bu, Ibu tunjukin saya ada nggak orang yang lapor dia diperkosa terus yang lapornya itu di penjara? Malah saya pula yang suruh Buti. Dan Buti kalau mengatakan sesuatu itu Buti harus punya data dulu. Ya sudah, saya nggak mau data, Bu. Udah. Jangan buat Saya nggak framing lah, saya pula yang disuruh data. Buti ini Bu, Ibu, saya kan rumah. Ya capek. udah, saya nggak mau data. Ya udah lewatin karena saya nggak siapin datanya. Makanya besok-besok Buti belajarlah untuk jangan memfitnah ketika dalam berdialog karena tanggung jawabnya besar. Saya kan dengar nggak memfitnah, saya nggak mau data, lagi nggak mau data. Ya udah, yang lain lanjut ya. Sekarang hukum Taurat yang ke-8 ya Buti, capek saya nih. Jadi kita balik ke zina ya. Jadi itu nggak selesai ya tadi ya. Nggak selesai, Bu. Berzina. Kita nggak selesai lagi. Disuruh cari data ngales, begitu kok pinci zina lagi. Aduh, Buti. Nah, nggak selesai soalnya. Ya udah, kita tinggalan ya jadi pikiran kalian. Ya udah lanjut lagi. Ini pikiran kalian Buti dari tadi kalah melulu, tapi Buti ini nggak sadar gitu loh, Buti tuh. Buti kalah jauh ya. Ini udah, Bu, kalah menang itu orang yang nilai, Bu. Buktinya Ibu yang Tapi Buti nggak pernah orang nilai, tapi kita pun tahu Buti mana yang coba. mana yang bisa berdialog, mana yang nggak bisa berdialog. Oke, Oh, sekarang Ibu. 8 ya Buti. Orang Buti. menang mah nggak teriak menang, Bu. Kalah yang teriak-teriak menang. Udah, apa lagi? 8, 10 ya Buti, nanti kita bubar ya Buti, capek aku Buti. Oke, 8, 9, 10 ya. Ah, Capek saya teriak-teriak Buti. Aduh. Udah lagi gift-nya cuma berapa? Gift dong, bukan paus ke, naga ke. nggak ada orang suka nge-game, Bu. Orang-orang yang pada Dia susah cuma nge-game, Bu. 2 aja. Pelit-pelit. Ayo, Bu, pada sama-sama sama kita, Bu. Sebentar Buti, karena kita nggak menghujat Buti. Kalau kita menghujat dapatlah itu paus. Ibu orang kaya. Nggak TikTok suka orang kaya. menghujat. Ah. Karena kita nggak suka menghujat, nggak dapat paus. Coba kalau menghujat tuh langsung Nggak. paus lari-lari. Saya nggak dapat paus, Bu. Ada yang ingat mau kasih paus sama saya, Bu? Sekarang 7 sudah 8 ya Buti. Sekarang udah 8. Dilarang mencuri. Oke. Ya, dilarang mencuri ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 ditegaskan larangan mencuri. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Oke. Di sini mencuri itu bukan cuma mencuri gitu Bu, mencuri HP bukan Bu. Dalam Islam enggak gitu juga Bu. Ini kami meluas ya. Memakan harta orang lain pun, maksudnya memakan harta orang lain kan, umpamanya ya banyak penipuan atau ya kayak gitulah, memakan harta orang lain itu. Jadi kami di dalam Islam bukan cuma mencuri HP gitu, enggak. Mencuri beras enggak. Kami lebih meluas ya tentang pencurian itu. Memakan harta orang lain dengan batil itu Bu. Dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui. Seperti itu. Silakan Bu. Dalam Bible Buti gimana tentang cara dilarang mencuri? Kalau di kami udah Bu, dilarang mencuri ya dilarang mencuri, tidak ada hukum ya. Gimana ayatnya Buti dari tadi pakai congor mulu Itu ayatnya tadi nih di dalam Keluaran dilarang mencuri, jangan mencuri ya udah jangan mencuri apapun alasannya. Dapat Bu. Lah ini ya mencuri. Balik. Jangan berzina, jangan mencuri. Ya udah mencuri semua orang juga tahu pokoknya jangan mencuri. Nah, di tempat Ibu, kalau saya mau tanya, mencuri makan harta rampasan pertu mencuri atau apa, Bu? Kalau makan harta rampasan perang, Bu, mencuri atau apa, Bu? Ya itu kalau harta rampasan perang, namanya harta rampasan perang bukan mencuri. Loh,
Namanya juga rampasan, Bu. Bu. Ya itu kan dalam peperangan, Buti. Dalam peperangan kalau di tempat kami, Bu, ya. Nih di tempat kami ya, justru ya, kalau udah berperang nih Musa ya di dalam peristiwa Yosua itu ada yang mencuri kan dibilang harta rampasannya jangan diambil, itu kan jijik karena Elohim nggak suka dengan mereka sekaligus dengan harta mereka. Kalau mereka berperang hartanya nggak boleh diambil, Bu, diserahkan kalaupun Mana datanya? serahkan kepada imam-imam ya karena untuk ini ya. Berarti kan diambil juga deh. Berarti kalau dirampas itu walaupun ada, Bu. dirampas macam ini, tapi diambil juga. Berarti sama aja Ibu diambil. Ibu boleh karena harta perang. Mana datanya? Jangan asal ngomong. Mana aja harta rampasan perang di tempat kami kejijikan. Jadi kalau rampak itu nggak boleh diambil. Bute, mana datanya? Katanya mau diserahkan kepada imam itu. Berarti kita diambil dulu, rampas dulu baru dikasih imam. Sama aja Bute, parah. Ibu. Nah, kalau di tempat bukan 1/5 harta rampasan untuk nabi, Bu. Bukan imam, Bu. Ya mana nih, Bu? Nama juga rampasan itu mencuri, Bu. Buti ngaco, disuruh minta data, Buti tak akan mau keluarkan data. Oke. Yosua, saya ambil nih, Yosua. Ya, nggak boleh di tempat kami. Yosua itu ada tuh namanya siapa? Kenan lah, kok habis. Kenapa ini kok, Bu? Kok kayak jadi gini, Bu? Kayak gimana, Buti? Bu jangan marah-marah terus sama saya, Buti. Saya dari tadi gini-gini aja nggak ngapa-ngapain, Buti. Ntar saya buka ya. Jadi kalau bicara mengenai jangan mencuri di tempat ibu nggak jelasin seperti apa. Mencuri di tempat kami jangan mencuri ya. Ini udah jelas, Bu. Saya bukan dibilang di tempat saya bukan cuma mencuri HP, mencuri dompet, mencuri beras, kagak. Ini lebih meluas, Bu, tentang memakan harta orang lain. Memakan harta orang lain itu lebih luas daripada mencuri, Bu. Iya, jadi tapi kan saya mau nanya, kalau harta rampasan perang boleh nggak? Janganlah kamu mencuri HP orang, nggak kayak gitu, Buti. Dalam Islam nggak kayak gitu, kami meluas. Wah, cuma mencuri HP, mencuri beras, kagak gitu. Tapi itu memakan harta orang lain dengan cara batil, itu lebih meluas, Buti. Bukan contoh Ya iya, jadi kami mencuri HP, perang mencuri beras, kagak. Orang Islam jelas, Buti. Sama yang Bu, harta rampasan kami, Buti. Bu, harta Buti. harta sebentar. Tuh kan Udah, Buti. kok hilang lagi sih, Bu? Udah jam 10:30 lagi nih. Memakan harta rampasan itu kan dengan cara batil, Bu. Nama juga rampas, Bu. Katanya di dalam Bible, Buti, cara merampas harta rampasan tidak boleh dan terus tiba-tiba katanya tidak boleh, tiba-tiba dikasih ke imam. Buti itu ngawur apa ngaco? Silakan Buti satu-satu sama satu-satu. Jawabnya ke depan. Fokus. Rampas itu apa sih artinya rampas, Bu? Oh, malah nanya saya rampas kok. Gimana sih, Buti ya? Rampas itu gimana? Maksudnya merampas sih, Nggak Bu? bisa pakai timer, Buti. Saya harus punya 2 device. Saya soalnya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya buka Google doang, Buti. Saya nggak bisa juga pakai HP, saya nggak punya itunya, jadi saya jarang buka-buka karena saya nggak punya HP. Buka Alkitab saya itu lagi malas, saya lagi tiduran soalnya. Ya udahlah ya, udah selesai tuh ya. Satu lagi jangan menginginkan. Udahlah, Bu, kita closing aja lah. Capek.